Assalamualaikum. Isi Yuli. Iya. Boleh kami masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang saudara. Ini sesuai dengan surat yang kami kirim beberapa waktu yang lalu terkait dengan auditor mutu internal Poltekkes. Hari ini sesuai kesepakatan waktu kita akan melaksanakan auditor terkait dengan standar integrasi penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran. Saya Helena Pangaribuan bersama dengan Ibu Asrida Widiayanti SKMMM dengan Ibu Leni Aslinda MSI akan kita akan terkait kelengkapan dokumen di standar yang Ibu program yang Ibu kerjakan. Apakah Ibu siap? Insya Allah siap. Baik Ibu, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Silakan kepada Ibu Ijen untuk mengklarifikasi terkait apa yang harus dokumen yang dilengkapi. Mungkin yang pertama, mungkin tahu berapa banyak mata kuliah yang telah melakukan implementasian hasil penelitian pengawas yang masuk dalam kajian mata kuliah. Ya. Kalau untuk integrasi penelitian dan pengawas itu sebenarnya semuanya telah dimasukkan ya, terutama penelitian pengawas dosen itu sama dimasukkan ke dalam mata kuliah yang mereka ambil. Kalau untuk di D4 sendiri total keseluruhan itu ada 64 mata kuliah. Jadi mungkin dari 64 ini yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengawas ada sekitar 60% gitu ya. Ada sekitar 37-an lah untuk jumlah mata kuliah. 64 mata kuliah itu untuk penelitian atau pengawas digabung atau dibagi? Biasanya digabung. Digabung. Jadi maksudnya belum ada penelitian sendiri, pengawas sendiri. Total keseluruhan ada 37 mata kuliah yang telah terintegrasi dari hasil penelitian dan pengawas. 37 mata kuliah. Iya. Terutama yang untuk ini mata kuliah yang menjurus ke sesuai pembinaan seperti itu. Berarti ini 37 ini masih tergabung dalam penelitian. Iya, iya. Nanti selanjutnya mungkin dulu dari Cerita semangat ya Bu ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan tentang pemetaan ada beberapa mata kuliah. Nah, saya mau bertanya dari beberapa pemetaan mata kuliah, bagaimana dosen melakukan pengintegrasian dalam pembelajaran saat itu? Untuk pengintegrasian dalam pembelajaran itu biasanya yang pertama adalah dalam penyusunan RPS itu biasanya digunakan juga di sumber mata kuliah, sumber pustaka. Kemudian setelah itu di biasanya juga disesuaikan. Kemudian juga ada untuk penyusunan modul yang belajar juga mengambil dari hasil dari penelitian dan pengawas. Contohnya misalnya hasil pengawas yang ada di komunitas, misalnya studi kasus yang nyata itu biasanya digunakan di metode dalam pembelajaran. Kemudian lagi untuk diskusi juga seperti itu, biasa diskusi dan refleksi dalam kelas, biasa juga mengambil dosen-dosen itu biasa mengambil dari hasil penelitian dan pengawas yang tadi. Jadi dalam proses pembelajaran itu apakah ada mahasiswa diajarkan untuk citasi dari hasil penelitian dosen atau buku yang sudah diterbitkan? Iya, biasa juga seperti itu Bu. Kalau misalnya mahasiswa membuat karya tulis yang temanya sesuai dengan topik atau yang telah diambil oleh dosen, biasanya disarankan untuk konsultasi dari hasil penelitian dan pengawas dosennya. Terima kasih. Jadi silakan Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah dosen melakukan pengintegrasian dalam penulisan karya akhir mahasiswa? Untuk karya akhir ya. Nah kalau di D4 sendiri untuk karya akhir
akhir itu kan ada pemetaannya. Misalnya kalau di kebidanan ada persalinan, kehamilan, kemudian nifas, itu dipetakan dulu untuk mahasiswanya. Nah setelah dipetakan biasanya mahasiswa kan mengambil, oh saya mengambil judul yang tentang kehamilan, saya mengambil judul yang tentang persalinan. Nah setelah itu diarahkan ke dosen yang faknya di situ dan penelitiannya juga sesuai dengan topik yang diambil oleh mahasiswa. Jadi nanti bisa selaras untuk pengambilan hasil penelitiannya dosen juga bisa selaras dengan pelajaran mahasiswa. Berikutnya Ibu Yuli, bagaimana dosen melakukan pengintegrasian dalam tugas mahasiswa, bisa dalam teori dan juga dalam praktek mahasiswa? Kalau untuk tugas, misalnya ini Bu ya, biasa dalam kuliah itu pasti kan ada tugas misalnya membuat laporan analisis kasus seperti itu. Nah itu biasanya analisis kasus itu juga didasarkan dari hasil penelitian dan pengamasnya dosen. Misalnya analisis kasus status gizi di puskesmas mana gitu ya. Biasanya itu juga literaturnya juga dari penelitian dari dosen. Kemudian juga misalnya untuk praktik di lapangan, misalnya seperti itu, praktik di lapangan misalnya untuk edukasi ataukah memberikan penyuluhan kepada sasaran, kepada masyarakat, itu juga diharapkan mahasiswa itu bisa mengambil hasilnya dari penelitian dari dosen. Jadi itu sudah dilakukan Iya, ya, sudah. dan tugas maupun dalam Iya, praktek ya. sudah. Ibu Yul, tambahan satu, boleh lihat LTA mahasiswa? LTA boleh. Ini kebetulan ada ini contohnya. Ada di sini. Ini dari tugas tadi yang ada Sitisasi. yang Ya. sudah disitasi ya. Iya. Ya, ternyata memang ada menggunakan beberapa referensi yang sudah disitasi dari masing-masing pengajar ya. Iya. Ya. Oke. Ini sudah tugas untuk prakteknya dan ini tugas pembelajarannya ya Bu ya. Ada lagi Bu? Ya. Jadi untuk pemeriksaan dokumen sesuai dengan dokumen sudah ada semua dan kali ini ada beberapa pertanyaan dan dokumen itu sudah tersedia. Ibu Yuli tadi sudah untuk pertemuan itu awal kita sampai di sini. Terima kasih. Jadi ini catatan dari kami. Ini perlu ada karena kami melihat bahwa pengintegrasian ini hasil penelitian dari pengamat dosen kan setelah kita hitung masih 60% ya semua mata kuliah. Jadi mungkin catatannya adalah bagaimana ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi bagaimana supaya dosen-dosen ini bisa mengintegrasikan hasil-hasil penelitian mereka apakah ke dalam bentuk mata kuliah, bahan ajar atau modul praktikum dalam kegiatan praktek atau di dalam karya tulis ilmiah atau ini karya skripsi ya karena ini startup bidana ya dalam skripsi mahasiswa. Begitu artinya bagaimana hasil penelitian dosen ini bisa disitasi oleh mahasiswa dalam karya tulisnya itu penting itu. Iya. Makasih ya. Iya, terima kasih Bu. Ya.